Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kebanyakan orang memahami bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Ternyata harta itu bisa dibawa mati, tergantung bagaimana cara penggunaan dari seorang hamba Allah ketika diberikan nikmat harta. Karena harta itu nanti ketika orang meninggal dunia dua yang ditanya, dapatnya dari mana, kemana dibelanjakan. Nah, dibelanjakan inilah merupakan ilmu yang mesti diketahui oleh seorang hamba Allah, sehingga dia bisa mengerti bahwa harta itu bisa dibawa mati. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'u yajri lil 'abdi ajruhunna." Ada 7 yang mengalir pahalanya min ba'di mautihi, setelah meninggalnya, wa huwa fi qabrihi, padahal dia dalam kubur. Man 'allama ilman, yang pertama itu siapa yang mengajarkan ilmu. Jadi orang selama hidupnya mengajarkan ilmu, tentu otomatis hartanya dia gunakan untuk menuntut ilmu dulu, kemudian dia pelajari dan dia ajarkan kepada orang lain, maka ilmu yang diajarkan ini akan terus mengalir pahalanya ketika dia telah meninggal dunia. Au ajri nahran, atau orang mengalirkan air. Bisa saja ketika air itu mampet atau ada sungai yang tersumbat, itu membutuhkan biaya besar untuk mengalirkannya. Dia korbankan hartanya untuk mengalirkan air tadi, maka apa yang dia lakukan ini akan mengalir pula pahala ketika meninggal dunia. Karena air itu merupakan sumber kehidupan, dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, baik hewan sebagaimana yang ada di hadapan kita, itu membutuhkan air. Begitu juga burung yang terbang di langit, binatang-binatang melata di bumi, itu semua membutuhkan air. Lalu ada seorang hamba yang menggunakan hartanya dan juga tenaganya untuk mengalirkan air, maka air ini dimanfaatkan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu akan menghasilkan pahala dia nanti ketika meninggal dunia. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, au hafara siran, atau orang atau orang yang menggali sumur. Jadi di masa Rasulullah itu sulit mendapatkan air. Lalu ada dulu orang Yahudi yang memiliki sumur, kafir ya, dia orang kafir. Dan dia memonopoli masyarakat Mekah dengan harga yang tinggi. Siapa yang ambil air sana dia jual mahal. Lalu Rasul menyampaikan, siapa yang bisa membebaskan sumur itu, maka hadiahnya surga yang terus mengalir nanti di akhirat. Maka Utsman bin Affan dengan keahlian ilmu bisnisnya, ilmu marketingnya, dia buat tawaran kepada orang kafir itu dengan cara bergantian. Jadi dia beli sumur tadi, kemudian dia sepakati dengan orang kafir, kalau hari ini orang kafir yang jual air sumur, kemudian besok dia, begitulah terus, tapi dia bayar penuh nih harga sumur. Lalu orang kafir tadi menyetujui. Pada saat giliran Utsman bin Affan itu dia gratiskan penduduk Mekah. Tentu otomatis orang kafir tadi tidak bisa jualan, pasti orang menunggu Utsman bin Affan. Maka akhirnya sumur itu dijual penuh kepada Utsman bin Affan, sehingga itu dia infakkan untuk kaum muslimin. Dan ini pernah terjadi dulu. Nah, kalau seandainya saat ini ada seorang hamba Allah ketika di wilayah itu sulit air, misalnya daerah laut atau daerah yang gersang, misalnya di NTB, ada orang yang bikin sumur lalu dia infakkan untuk kaum muslimin, maka ini menjadi amal jariah ketika dia meninggal dunia dan akan terus mengalir pahalanya. Tentu kaum muslimin menginginkan ini. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yaitu seorang yang meninggalkan anaknya yang senantiasa mengampuni dosa orang tuanya setelah meninggal dunia, maka dia termasuk mengalir pahalanya. Nah, untuk mendapatkan anak yang soleh ini tentu perlu ikhtiar. Jadi salah satu ikhtiarnya tetap menggunakan harta. Dari mana harta ini diambil? Tentu dari usaha yang dia lakukan.
Nah, dari usaha yang dilakukan, dia coba anaknya dia didik di sebuah sekolah yang berbasis akidah, yang membinanya untuk paham Al-Quran, yang membinanya untuk mampu mengamalkan Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran, dan juga ada adab dalam Islam. Maka ketika ini diamalkan seorang anak, maka jadilah dia anak yang soleh. Maka sungguh bahagia orang tua ketika dia punya anak gadis mau belanja ke kedai, orang tua nyuruh, padahal ini kebutuhan ibunya sangat mendesak. Nak, tolong belikan bumbu dapur ibu, ini gulanya sudah mulai menggelagar, kamu harus cepat. Tunggu Umi, katanya, saya harus tutup aurat dulu. Nah, ini seorang anak yang soleh. Lalu dia pergi setelah tutup aurat. Sampai di sana dia lambat sekali pulang. Pas kembali ke rumah, ditanya orang tuanya, kenapa lambat pulang nak? Di sana tadi ada ikhwan, maka saya tunggu ikhwan itu belanja keluar dulu baru saya masuk. Nah, inilah ciri-ciri asal. Nah, untuk mendapatkan itu tentu harta ini dibutuhkan. Ikhtiar menggunakan harta dibutuhkan. Maka disitulah urgensinya bahwa harta bisa diwakmati karena selama hidup kita gunakan untuk Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.